Lukas 8 ayat 25. Lukas 8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Dari sini kita melihat pertanyaan pertama daripada murid-murid Tuhan Yesus yang sudah sekian lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah melayani bersama, makan minum bersama dengan Tuhan Yesus, dan melakukan banyak hal bersama Tuhan Yesus. Tetapi masih juga ada pertanyaan yang berkata, siapakah dia? Walau sudah lama bersama-sama dengan Yesus, masih juga kita belum mengenal dia sepenuhnya. Karena dia Tuhan yang dalam, dalamnya lebih daripada dalamnya lautan. Dia Tuhan yang besar, besarnya lebih daripada besar alam semesta. Dia Tuhan yang tinggi, tingginya lebih daripada langit. Dan dia Tuhan yang luar biasa, melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Yang setuju katakan haleluya. Bolehlah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kapankah pertanyaan ini terjadi? Pertanyaan ini terjadi setelah mereka mengalami satu karya penyelamatan yang luar biasa. Betapa mereka begitu yakin bahwa mereka binasa. Betapa mereka sudah mengerahkan semua kemampuan mereka sebagai seorang pelaut, sebagai seorang nelayan, sebagai seorang yang jago di dalam bidangnya, ahli di dalam pekerjaannya. Tetapi mereka mempunyai keputusan bersama yang sakit, yaitu apa? Kita tidak sanggup lagi. Sampai hari ini keputusan itu masih ada di dunia ini. Bukan berarti kita malas, bukan berarti kita putus asa, tapi memang gak bisa buat apapun lagi. Apapun usaha kita tidak ada gunanya lagi. Apapun yang kita kerahkan tidak cukup lagi. Kita akan tetap berusaha saudara-saudara sampai titik darah penghabisan. Tapi kemerdekaan tak kunjung bisa diraih. Kita akan tetap berusaha, GKII namanya, kita tidak menyerah, kita tetap beriman. Tapi mukjizat tidak kunjung datang. Dan ketika dalam keputusasaan mereka berdoa doa yang jujur, yang sederhana. Tidak pakai teologi, bahkan kalau boleh dikatakan tidak pakai iman lagi. Dan mereka berkata, "Tuhan, tidakkah kau peduli kita binasa?" Dia tidak berkata kami binasa. Dia begitu yakin bahwa persoalan ini lebih besar daripada Tuhanku. Dia begitu yakin bahwa Tuhan tidak akan menjawab. Dia begitu yakin bahwa aku tidak layak menerima jawaban doa. Sebagai orang Kristen terus terang, saya pun pernah merasa demikian. Saya pun pernah merasa Tuhan gak akan mungkin jawab doa seperti ini. Ini terlalu besar bagi permintaanku. Tuhan kita adalah Tuhan yang bergegas. Ketika saudara berdoa dengan sesungguh hati, tidak ada yang perlu disembunyikan kepadanya. Ketidaklayakan kita tidak membuat dia berhenti untuk menolong engkau. Sayang, ada orang berkata, engkau harus kudus supaya menerima pekerjaan Roh Kudus. Kalau memang itu jadi, gak ada harapan bagi kita di dunia ini. Gak ada harapan sayang. Justru karena kita tidak kudus, kita perlu Roh Kudus menguduskan kita. Justru karena kita berdosa, kita perlu Tuhan yang menolong kita. Justru karena kita lemah, kita perlu kekuatan Tuhan yang datang. Itu sebabnya saya ajak kepada saudara, apapun yang engkau alami tahun ini, katakan aja jujur kepada Tuhan. Sebab dia bukan Tuhan yang berlambat-lambat. Sebab dia mendengar dan dia langsung bertindak. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, dalam hidup ini ada hal-hal yang bagi kita susah untuk dipertahankan. Benar. Kalau saudara ada dalam hidup ini cukup lama, saudara sudah cukup lama berjuang dalam hidup ini, berlayar dengan perahu kehidupan ini. Saya tidak mau menjudging siapapun dan berkata, Anda tidak percaya pada Tuhan. Beberapa pendeta dengan mudah berkata, percaya saja Pak. Oh, saya pengen berteriak Pak, dari kemarin saya percaya, dan karena saya percaya saya dapat ini. Saya nggak ngerti lagi bagaimana caranya Pak, tolong. Ada pertanyaan dalam hatimu juga. Murid-murid mendapat badai bukan karena dia meninggalkan Yesus, dia bawa Yesus. Oh, dia ikut dengan Yesus, dia melakukan perintah Yesus. Tetapi kenapa ini datang
Dan kami tidak bisa mempertahankan perahu ini lagi. Oh sayang, saya tidak tahu kenapa itu datang. Tetapi saya tahu Yesus yang kau bawa bisa menghentikannya. Haleluya. Pak Pendeta, saya sudah memberi banyak. Saya sudah berkorban, tapi kenapa usaha saya bangkrut? Aku nggak tahu menjawabnya. Tetapi Yesus yang ada dalam perahumu bisa memulihkan keuanganmu kembali dan memberikanmu 2 kali ganda. Itu saya tahu. Haleluya. Setan sudah kalah. Badai dalam hidup ini sudah kalah. Penyakit sudah kalah. Apapun yang mereka katakan, faktanya Yesus yang di dalam perahumu sudah menang. Yesus yang dalam hatimu sudah menang. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, saudara lihat firman Tuhan kita sambung menyambung walau serinya beda. Tetapi kemarin kita berbicara mengenai aku berseru kepada Allah yang maha tinggi dan dia menyelesaikan bagiku. Berseru kepada Tuhan seperti murid-murid. Murid-murid tidak punya banyak teologi. Tetapi ketika hati ini tidak tahan lagi, ketika usahamu tidak dapat dipertahankan lagi, ketika kapalmu tidak dapat dipertahankan lagi, ketika rumah tanggamu tidak dapat dipertahankan lagi, teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan saudara akan lihat bahwa dia adalah seperti Bapa yang akan rush in, dia akan menyerbu. Karena apa? Karena kau biji matanya, karena kau anak kesayangannya. Haleluya. Yang sukacita katakan haleluya. Bangunkan Yesus dalam hatimu. Bangunkan Yesus dalam rumah tanggamu. Ini saatnya membangunkan Yesus. Ini saatnya membangunkan firman di dalam hati. Yang sukacita katakan haleluya. Saya berdoa supaya saudara kenal Yesus kita tidak berlambat-lambat. Yesus kita mau menolong, bukan tergantung tingginya teologiamu, bukan tergantung kepada hebatnya doamu. Yesus kita mau menolong ketika hatimu terpaut padanya. Jadilah itu untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus yang diberkati, boleh katakan amin. Itu pertanyaan dari ayat kita yang pertama. Siapa gerangan orang ini? Siapa orang ini? Siapakah Yesus? Saya berdoa supaya Yesus menyatakan dirinya lebih lagi. Dalam buku Wahyu kita melihat bahwa Tuhan menyatakan dirinya lagi dan lagi di sorga. Setiap kali dia menyatakan dirinya, semua malaikat dan tua-tua di sorga tunduk menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sebenarnya bukan 3 kali, tetapi 1 kalinya yang dikatakannya. Tetapi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani 3 kali itu artinya superlatif, artinya yang paling kudus. Dan saudara, arti kudus itu tidak seperti yang saudara pikir saat ini. Arti kudus di dalam Alkitab adalah satu, esa. Artinya apa? Tidak ada yang lain. Artinya kalau dia berkata, itulah dia maksudnya. Engkau menjadi orang kudus ketika apa? Ketika engkau satu, integritasmu terjaga. Kalau kau berkata, maka kami tidak akan mendapatkan cerita lain di luar sana. Yang mengerti katakan amin. Itu sebab firman Tuhan berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak, itulah dia kekudusan. Dan saudara, Tuhan kita menunjukkan setiap kali dia menyatakan diri sesuatu yang baru jadi. Dan saudara, kuduslah Tuhan, mereka berteriak, sesuatu yang baru jadi. Saya berdoa saudara bahwa Tuhan kita itu adalah esa, satu. Setiap perkataannya ini, janjinya ini akan mulai kau lihat jadi kenyataan, satu persatu, satu persatu. Dan saya berdoa supaya setiap kali itu dijadikan, saudara bisa mengangkat tangan kepada Tuhan dan berkata, kuduslah Kau ya Tuhan, Engkau yang esa, Engkau satu dengan firman-Mu. Kalau Kau berkata, pasti dijadikan. Jadilah itu bagi kita semua. Haleluya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua saya bacakan pada saudara, Yohanes 4 ayat 27. Yohanes 4 ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Dan mereka heran bahwa dia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Nah ini yang sayang sambungannya. Sambungannya berkata, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki.
Tidak seorang pun yang berkata, tidak seorang pun yang bertanya apa yang kau kehendaki. Di sini kita melihat bahwa Yesus ditinggal oleh murid-muridnya membeli makanan. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 4. Dan Yesus berkali-kali menyasar Samaria. Dan di Samaria saudara ada seorang nabi yang luar biasa. Namanya Elisa. Dan apapun yang dikatakannya saudara jadi kenyataan. Dan dia menubuatkan tentang pemulihan Samaria. Dia tidak menubuatkan tentang pemulihan Yerusalem. Dia menubuatkan tentang pemulihan Samaria. Banyak orang berpikir saudara bahwa di gereja lah semuanya. Tapi Tuhan mau bekerja di luar juga. Itu sebab saya katakan kepada saudara, tidak semua engkau menjadi pendeta, tapi semua engkau adalah hamba Tuhan. Alkitab menempatkan mereka menjadi tempat pesakitan. Tetapi pada akhirnya Yesus datang untuk membela mereka. Kenapa? Karena mereka pun punya janji. Perempuan ini berkata, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Dan bapa kami Yakub bercerita kepada kami bahwa nanti akan datang Mesias untuk kami. Dia percaya datang Mesias. Orang Samaria juga menantikan pembebasan. Udah capek aku hidup seperti ini. Udah capek aku hidup seperti ini. Warga negara kelas 2. Sehebat apapun kami bekerja, tetap ada penolakan. Sayang, sebaik apapun kau dalam dunia ini, tetap ada penolakan. Sama seperti Yesus. Dia sudah menyembuhkan banyak orang. Hari ini dia dielulukan. Hosana, Hosana, karena begitu banyak mukjizat yang dilakukannya selama 3,5 tahun pelayanannya. Besok dia dikatakan salibkan dia, salibkan dia. Di dunia ini tidak ada tempat bagi orang baik. Oh, ada satu kerinduan di hati perempuan yang dihina. Bayangkan, ini perempuan datang daripada orang Samaria. Dan dia tidak berbicara, tidak bergaul dengan orang Yahudi. Dan di antara orang Samaria yang terhina, dia dihina lagi. Dia ada di tempat yang paling bawah dalam sosial. Saya ngerti Samaria ini. Itu sebabnya dia heran, kenapa engkau mau bicara sama aku? Karena Yesus mau memulihkan dia. Murid-murid pun heran. Ini tidak seperti biasanya. Tapi Yesus sabar. Berkali-kali perempuan ini menskakmat Yesus. Kenapa mesti di Yerusalem? Kami di Gerizim. Di situ imam kami, di situ tempat kami. Begini teologi kami. Bukan begitu, nakku. Kalau kita menyembah itu dalam roh, dalam kebenaran. Adakah kau lebih besar daripada bapa kami? Kau mau coba-coba jadi bapa kami? Ya memang aku bapakmu, aku bapa sorgawi. Aku dan bapa adalah satu. Dia gak ngerti. Banyak kita yang gak ngerti. Ada banyak berkat di GKI ini. Itu sebabnya Alkitab berkata, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa karena ia menolak aku. Perempuan ini jadi orang yang bahagia. Dari yang paling bawah. Saya boleh bersaksi kepada saudara, melihat saudara semakin banyak hadir pada hari Jumat ini, saya menjadi orang yang paling bahagia. Minggu depan lebih banyak lagi yang sukacita, katakan haleluya. Tapi ada satu yang mau saya bawakan pada saudara. Murid-murid pulang. Yesus saudara, andalannya adalah murid-murid. Dia pergi berkelana dari satu kota ke kota lain. Dia tidak bawa Maria ibunya. Dia tidak bawa saudara, ya ada beberapa saudara-saudari di bawah, tidak bawa bapaknya si Yusuf. Andalannya siapa? Murid-murid. Dan ketika murid-murid melihat sesuatu yang tidak normal, tidak biasa dilakukan Yesus, tidak biasa dilakukan orang Yahudi. Bukan karena dia berbicara kepada perempuan, Yesus berbicara kepada banyak perempuan. Haleluya. Dia berbicara pada perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Dia memanggil ibu-ibu yang yang bungkuk 18 tahun. Dan kemudian saudara, dia juga berbicara mengenai orang perempuan yang dikatakan najis, yang mengurapi kakinya dengan minyak. Dia berbicara dengan banyak perempuan. Stop. Yang mengerti katakan amin. Apa yang mau saya katakan? Murid-murid melihat sesuatu yang tidak biasa. Kalau satu hari engkau melihat sesuatu yang tidak biasa pada saudaramu yang ada di sini, sesuatu yang tidak seperti biasanya,
mungkin pada orang tuamu, mungkin pada anak-anakmu. Sayang, tolonglah, kalau kau melihat sesuatu beda pada temanmu ini, coba lihat dulu kiri kanannya. Ada yang beda enggak? Coba tanya dulu, engkau baik-baik aja kan? Haleluya. Coba tanya lagi kepada mereka, apa yang bisa kuperbuat padamu, saudaraku, saudariku? Haleluya. Dia tidak akan sembarang bercerita tentang hidupnya, karena mulut ini artinya membagi kehidupan. Setiap kali Allah berfirman, ada kehidupan dari mulutnya mengalir. Setiap kali kau berbicara, ada kehidupan yang sedang dikeluarkan. Itu sebabnya jangan bicara negatif, supaya hidupmu tidak jadi negatif. Itu sebabnya jangan sembarangan curhat kepada orang yang salah, karena dia bisa mengambil kehidupan itu daripadamu dan mematikan hidupmu. Tapi kalau kau berkata kepada orang yang tepat, kehidupan yang kau berikan padanya, kehidupanmu yang habis-habisan, hancur-hancuran, kau beritahu kepadanya, sama seperti Firaun memberitahukan kepada Yusuf, aku gak tahu, aku pusing, aku gelisah. Pada orang yang tepat, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia bisa bawa jalan keluar bagimu. Haleluya. Saya mohon pada saudara, jadilah gereja yang memperhatikan. Mungkin dia tidak bisa kasih tahu, tetapi hanya duduk di sampingnya dan berdoa, Tuhan, apapun perjuangannya, Engkau ada dalam perahu hidupnya. Apapun perjuangannya, aku ada di sini untuk menyatakan bahwa kami bersehati untuk kemenangan. Oh sayang, mungkin doanya singkat, tetapi itu membawa perubahan di hati. Dan kalau ada perubahan di hati, hidup ini pasti berubah. Karena semua isu hidup datang dari hati. Saya berdoa GKI ini berubah. Walaupun kata orang dunia tidak ada tempat bagi orang baik, saya berdoa saudara tetap jadi orang baik. Haleluya. Jadi tolong ditanya, jangan diam-diam saja. Ayat yang ketiga ada dalam Alkitab bahasa Indonesia modern. Ayat kita di bahasa Indonesia yang baru di Alkitab saudara tidak begitu tepat, karena dalam bahasa Yunani dan King James Version atau Tyndale, William Tyndale menuliskan begini. Ya, saya bacakan dari Alkitab Indonesia modern. Dan Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Sia-sialah bagimu melawan aku. Lalu dengan gemetar dan heran ia berkata, ya Tuhan, apakah yang kau ingin aku lakukan? Saya berdoa inilah menjadi doa kita. Dua-dua, siapa engkau Tuhan? Nyatakan dirimu lebih lagi. Dan apa yang kau ingin aku lakukan bagimu? Lakukan bagi sekeliling kita dulu, supaya kita biasa melakukannya untuk Tuhan juga. Kalau yang kau lihat pun engkau tidak buat, konon lagi kepada yang tidak kau lihat. Mari berlatih menjadi seorang yang peduli. Be considerate. Mari berlatih menjadi anak Tuhan yang selalu memberkati. Bukan menuntut, aku mau berkat, dengarkan sayang. Paulus tidak minta terkenal, dia jadi terkenal. Paulus tidak minta diberkati, lihat baik-baik, dia tidak pernah berkekurangan. Orang-orang memberi kepadanya dengan luar biasa. Dan saya percaya nanti di sorga berkatnya yang paling besar, mahkotanya paling besar. Dan saya percaya bahwa mahkotanya tidak ditaruh lagi di kepalanya, tetapi ada satu orang malaikat yang membawa mahkotanya yang besar itu pakai kereta dorong di belakang dia. Haleluya. Haleluya. Dengarkan baik-baik, siapakah engkau Tuhan? Kalau kita melihat daripada sisi Paulus, ketika ia pertama kali bertemu dengan Tuhan, maka kita tahu bahwa ini adalah dia orang taat beragama, taat kepada agamanya, melakukan hukum fatwa agamanya lebih daripada pemuka agama lain. Dia menjadi pembela besar agama Yahudi, eksekutor besar agama Yahudi, tetapi tidak mengenal Tuhan sama sekali. Murid kesayangan Gamaliel dengan segala pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Semua yang diketahui Paulus tentang Tuhan adalah kata orang, kata Gamaliel, kata gurunya. Sifatnya hanyalah merupakan ilmu pengetahuan saja. Saya mau berkata pada saudara, ilmu pengetahuan penting,
teologi penting. Tetapi Tuhan tidak mau kita mengenal Dia berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan teologi saja. Haleluya. Saya tidak katakan berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan saja. Berdasarkan teologi saja. Tuhan mau kita mengenal Dia berdasarkan pengalaman kita dengan Dia. Oh, ini penting. 3 menit lagi waktu saya, dengarkan baik-baik. Pengalaman dengan Tuhan. Semua berkata pengalaman dengan Tuhan. Ini yang dikatakan Ayub sebelum dia dipulihkan Tuhan. Karena dia beradu teologi dengan sahabat-sahabatnya. Dia berargumen tentang kebenaran dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi setelah dia mempunyai pengenalan dengan Tuhan, Ayub 42:5, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam Alkitab The Messengers dituliskan pengalaman langsung dengan Tuhan. I admit I once lived by rumors about you, now I have all first hand. Dari tangan pertama aku terima, dari kau langsung aku terima, from my own eyes and ear. Mataku dan telingaku melihat langsung kepadamu. Aku punya pengalaman dengan engkau. Haleluya. Dan dalam kita bahasa Indonesia sehari-hari tuliskan dahulu pengetahuanku tentang engkau. Pengetahuan dikatakan. Pengetahuanku tentang engkau hanya dari yang ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Tuhan kita, haleluya, kita berikan tepuk tangan. Tuhan mau kita bertemu dengan Dia, berhadapan muka dengan Dia. Ada pengalamanmu pribadi dengan Dia. Ada kesaksianmu di mana kau berkata, I have met Jesus. Aku sudah bertemu Yesus, saudaraku. Aku sudah bertemu Yesus. Dan pengalaman tidak bisa dibantah oleh pengetahuan. Pengetahuan tidak bisa memberikan izin kepadamu untuk membatalkan pengalaman seseorang. Oh, pengetahuan apapun, justru pengetahuan harus diubah karena ada pengalaman seseorang. Yang mengerti katakan amin. Dan inilah yang jadi pada Paulus. Dia banyak cerita tentang Tuhan menurut versi dia. Inilah yang jadi bagi Ayub. Tapi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita menerima jamahannya dulu, melihat Dia. Tuhan mau kita merasakan kasih-Nya dulu, punya pengalaman dengan Dia. Saya berdoa, saudara punya pengalaman dengan Tuhan bukan jauh dulu waktu saya diselamatkan Pak Pendeta. Dulu saya dapat mukjizat, makanya saya tinggal di GKI sayang setiap hari di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan mau memberikan pengalaman kepadamu. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Yesus, pengalaman dengan Tuhan jauh lebih berharga daripada semua. Jauh lebih berharga dan lebih penting daripada semua berkat yang kita butuhkan. Dan dengan cepat terakhir, pengalaman pribadi dengan Tuhan akan mengubahkan tentang arti kehidupan ini. Paulus berkata Filipi 3:8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Tuhan lebih mulia daripada semuanya itu. Dan oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya berdoa GKI bukan gereja yang tahu teologi saja. Pemimpin kelompok selnya, arbor timnya bukan hanya sakti dalam teologi, tapi juga selalu punya pengalaman dengan Tuhan. Datang Tuhan, datang Roh Kudus. Hari ini punya cerita dengan Tuhan. Hari ini punya sejarah dengan Tuhan. Jadilah di dalam nama Yesus. Yang diberkati katakan saya ya Tuhan. Ayo boleh kita bangkit berdiri bersama-sama.